Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa ba'da dzalik alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Segala puja dan puji dan kesyukuran kita haturkan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan segala limpahan kasih sayang, curahan rahmat dan juga bimbingan dan petunjuknya kepada kita yang sampai pagi hari ini di pagi yang cukup sejuk ya Bu ya, agak mendung ya setelah berhari-hari Allah berikan terik panas yang luar biasa ya. Alhamdulillah di pagi ini cukup sejuk bagi kita semua. Allah melapangkan dada kita, meringankan langkah kaki kita, meluangkan waktu kita untuk duduk bersama di sini ya, di majelis yang penuh dengan curahan ya rahmat dan berkah Allah, di majelis yang penuh dengan insya Allah malaikat-malaikat yang duduk bersama kita di sini ya, majelis zikrullah ya, majelis yang paling baik, dan seluruh ya pesertanya yang hadir di pagi ini, semua ibu-ibu maupun panitia ya, disebutkan namanya satu persatu ya, di majelis yang lebih mulia dari kita ya, yaitu di majelis malaikat pemanggul ars ya, di hadapan Allah gitu. Karena kita menyebut dan berzikir padanya, maka Allah pun akan menyebut kita adalah majelis yang lebih mulia dan lebih baik dari ini. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kehadirat kekasih Allah, kekasih kita, kerinduan kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang mulia. Semoga kelak kita diakui oleh beliau menjadi umatnya dan berbaris ya di belakang beliau sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di akhir zaman, di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan pagi ini saya bersyukur, berbahagia bisa bersilaturahim kepada ibu-ibu semua, tetangga, saudara, dibilang jauh agak jauh ya, dibilang deket sih gitu ya, tergantung aja gitu ya, maunya jauh apa dekat. Tetangga komplek ya Bu ya. Mungkin tadi sudah dibacakan biodata saya ya. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Ibu Rahma atau Ustazah Rahma, terserah ibu aja ya. Insya Allah ini kali kedua saya bersilaturahim di Masjid Al-Ijabah ini ya, yang masjidnya biru ya, sama-sama baju saya. Menyesuaikan diri kayaknya. Padahal saya lupa Bu kalau semuanya biru ya, tapi qadarullah jadi di foto kayaknya cakep ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pertemuan kali ini kita akan mengambil banyak pelajaran ya, mengambil banyak ibroh ya dari kisah ya Ummahatul Mukminin ya, istri-istri Rasulullah yang mulia ya, yang dicintai Allah dan Rasulnya dan dicintai semua orang-orang mukmin ya, yaitu Ibunda Zainab binti Khuzaimah dan Ibunda Zainab binti Jahsy ya. Ini agak menarik ya, karena memang namanya sama ya, dua Zainab ya, istri Rasulullah, dan ternyata Zainab ini merupakan nama yang banyak digemari, disukai, dipakai oleh penduduk Mekah ya, penduduk Arab di saat itu ya, termasuk sekarang ya, karena memang sejarahnya Zainab ini punya arti, namanya adalah
tumbuhan yang harum gitu ya. Bahkan putri Rasulullah SAW juga ada yang bernama Zainab binti Muhammad SAW ya. Jadi banyak yang namanya Zainab di masa itu. Mungkin sekarang banyak apa dikit Bu? Ibu ada yang punya cucu atau anak yang namanya Zainab di sini? Banyakan mana sama Fatimah sama Aisyah kira-kira? Banyakan Aisyah ya, Aisyah, Fatimah. Kalau Zainab tuh agak-agak jarang ya. Padahal di masa Rasulullah ini Zainab tuh banyak banget ya dibanding dengan nama-nama yang lain. Makanya nanti banyak yang namanya Zainab. Nah di sini ya perlu kita gali sirahnya agar kita tuh lebih kenal ya, lebih dekat karena Ummahatul Mukminin ya, dan juga beliau adalah bagian dari Ahlul Bait ya, keluarga Rasulullah SAW yang sangat mulia ya. Ummahatul Mukminin adalah ibu dari para istri dari istri-istri Rasulullah, yang artinya adalah ibunya orang-orang mukmin ya, yang jandanya itu diharamkan untuk dinikahi. Jadi para ar-ramil ya, janda-jandanya Rasulullah ini diharamkan untuk dinikahi oleh siapa ya, karena memang itu dari kita semua. Nah mungkin sebelum saya menyampaikan ya, kira-kira ada yang tahu berapa istri Rasulullah SAW? Saya sama panitia udah sepakat nih ya kemarin. Ada door prize ya, berapa? 2 ya, maaf. Jadi Masya Allah ya, Insya Allah yang dapat rezeki nanti bisa jawab pertanyaan dari saya. Jadi pertanyaan dari saya itu saya selip-selipkan di dalam tausiahnya ya. Ada yang bisa menyebutkan ada berapa jumlah istri Rasulullah? Ragu-ragu ya, kayaknya segini gitu ya. Takut salah ya, karena memang ternyata dalam sirahnya itu ada beberapa riwayat yang mengatakan ada yang 9, ada yang 11, ada yang 13 ya. Minimal tahu 3 angka ini dulu gitu, jangan 5 gitu ya, 7 itu mau ngaco gitu ya. Kalau 9, 11, 13 itu masih bagus sesuai dengan riwayat-riwayat dari penelitian para ahli sejarah ya, al-sirah gitu ya. Namun yang paling kuat dari ketiga angka itu adalah 11 orang ya, karena yang 2 lagi itu masih terus diteliti, ada yang sebagai riwayatnya meragukan gitu. Jadinya yang paling kuat itu 11 orang ya. Dan latar belakang Rasulullah SAW menikahi istri-istri beliau itu ya, di antaranya itu ada yang memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi bukan karena ya tuduhan-tuduhan buruk ya atau palsu dari musuh-musuh Islam yang tidak menyukai Islam ya, dengan tuduhan-tuduhan yang keji kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, tujuan Rasulullah menikah dengan para istri ini adalah untuk penguatan dakwah Islam ya, karena memang diantaranya ada ya Sofia binti Huyai, yaitu adalah anak kepala suku dari orang Yahudi ya begitu. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah ya, pertama kita akan berkisah tentang Ibunda Zainab binti Khuzaimah ya. Zainab binti Khuzaimah pakai kho ya Bu ya. Ibunda Zainab binti Khuzaimah adalah istri kelima ya Rasulullah SAW. Ada yang bisa menyebutkan istri pertama sampai keempat? Oh udah tanya pertanyaan kedua nih. Ih Ustazah mah pagi-pagi nanya, jadi kan masih ngeblank. Ya ini sekalian ngetes nih ya. Ya tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau sayang sama keluarga Rasulullah? Ya bagaimana kita mau cinta sama Rasulullah kalau istrinya aja kita nggak hafal? Ya nggak hafal namanya, nggak hafal urutannya. Ibu-ibu ada yang tahu 1 sampai ke 4? Pas ya?
Masya Allah. Ya udah Bu, dari segi ustazah, Masya Allah. Kita ulang-ulang lagi pelajaran kita dulu ya. Udah terlalu lama sepertinya kita meninggalkan ya. Qadarullah di sebuah masjid ya, saya mengisi rutin tentang para istri Rasulullah SAW. Jadi saya urutan di sana. Jadi pertama Ibunda Khadijah, terus pertemuan berikutnya istri kedua beliau ya, Ibunda Saudah binti Zam'ah ya. Oke, kalau 1 sampai 4 ibu-ibu pada ragu-ragu nih, padahal coba juga nggak apa-apa Bu, iya nggak ada buruknya, nggak ada rapotnya di sini ya. Kalau gitu saya pengen ibu-ibu siapa aja sebutkan nama-nama istri Rasulullah yang ibu ketahui, boleh tunjuk tangan. Nggak usah pakai urutan, yang diketahui aja namanya. Ya kalau ibu-ibu di sini saya lihat bagus nih pada nggak ngeliat Google. Kalau dia masjid satu lagi, wih pada jago. Saya bilang nggak boleh lihat Google, nggak jadi nanti door prize. Ya, siapa Bu? Ayo mau dapat door prize nggak nih? Rezeki pagi-pagi ya, nggak usah diurutin. Tadi kan saya minta urutan 1 sampai 4, tapi ibu-ibu pada pas. Sekarang bebas aja deh gitu, nggak usah pakai urutan. Pengen tahu aja gitu sejauh mana ibu mengenal ya, familiar dengan istri-istri Rasulullah SAW. Ibu tunjuk tangan, kalau nggak tunjuk tangan nanti panitia nggak lihat. Nah, ya kan jurinya panitia. Saya cuma ngasih pertanyaan aja. Siapa? Ayo, udah ada. Maisaroh. Ya Bu, tadi Bu Siti Khadijah, Siti Aisyah, yang ketiga Ibu Maisaroh, yang keempat Zainab, sama yang ini Zainabnya 2 ya. Materi hari ini jadi ya mungkin maksud Ibu Maimunah ya, jadi Rasulullah itu Maimunah. Jadi yang terkenal itu Khadijah dan Aisyah ya. Ibu-ibu kalau saya gimana? Gimana ibu-ibu juri, dikasih nggak door prize? Salah satu nggak apa-apa deh, kasih biar berkah ya, pagi-pagi berkah menebar kebahagiaan. Ibu sudah berani menjawab ya Bu, itu udah suatu harus kasih hadiah apresiasi ya. Dan ibu pasti habis ini lebih semangat lagi nanti lihat istri-istri Rasulullah namanya siapa ya. Jadi Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau saya sekarang kalau menyebut istri Rasulullah itu nggak pakai Siti lagi Bu ya, saya pakai harusnya Sayyidah, tapi untuk lebih mudahnya saya pakai Ibunda ya. Karena Siti itu udah banyak juga nama orang sekarang, Siti Khadijah, Siti Aisyah gitu ya. Nah, kadang-kadang kita juga kalau cerita itu main itu tuh Khadijah begini, Aisyah begini, padahal istri Rasulullah ya. Jangan sebut nama aja ya, diberi penghormatan di depannya kepada beliau ya. Pakai Sayyidah boleh, pakai Ibunda boleh, pakai Siti juga boleh. Maksudnya adalah bukan si Khadijah si Anu, Aisyah si Anu ya, tapi ini adalah Ummahatul Mukminin ya, atau Ummul Mukminin. Kalau Ummul Mukminin itu buat satu orang ya, misalnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau Ummahatul Mukminin itu jamak, sehingga ya istri Rasulullah itu kalau sudah jamak jumlahnya banyak pakai Ummahatul Mukminin. Terima kasih Ibu sudah berani menjawab ya. Jadi istri pertama Rasulullah SAW itu adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah binti Khuwailid, atau juga gelarnya adalah Khadijatul Kubra ya, radhiyallahu anha. Nah, radhiyallahu anha ini penting kita beri di belakangnya dari semua nama istri Rasulullah dan juga sahabiah.
Sebagaimana sahabat Rasulullah itu, kalau sahabat laki-laki radhiyallahu anhu, kalau istri Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anha. Ibu udah pintar kalau masalah ini, karena kalau hu itu adalah dhamir untuk laki-laki orang ketiga, kalau ha pakai alif belakang itu untuk perempuan orang ketiga. Biasanya kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ibu tahu ya, stikernya ada soalnya ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu buat laki-laki, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu buat perempuan ya. Jangan salah mencet stiker ya Bu ya. Alhamdulillah sih ada hikmahnya tuh stiker-stiker. Jadi syariah ya, apa namanya, intisyar ya, dakwah Islam tuh kayaknya sekarang lebih mudah, belajar bahasa Arab juga lebih mudah. Ya, pertama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kedua adalah yang dinikahi Rasulullah SAW adalah Ibunda Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga yang dinikahi Rasulullah SAW adalah Ibu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Yang keempat dinikahi Rasulullah SAW adalah Ibunda Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang kelima yang dinikahi Rasulullah SAW adalah Zainab, ya Ibunda Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Ya, dinikahi Rasulullah SAW itu pada tahun ketiga Hijriah. Ya, ketiga Hijriah ini artinya tahun ketiga setelah Rasul hijrah di Madinah. Jadi yang dinikahi Rasulullah SAW di kota Mekah itu ada 3. Ya, di kota Mekah ada 3, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Ibunda Khadijah Saudah binti Zam'ah, yang ketiga Ibunda Khadijah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Di kota Madinah ya, beliau menikah dengan Ibunda Hafsah radhiyallahu anha, ya, kemudian Ibunda Zainab binti Khuzaimah di tahun ketiga Hijriah sesudah perang Uhud. Ya, Ibunda Zainab binti Khuzaimah adalah ya ar-ramil atau janda dari sahabat Ubaidah bin Al-Harith. Ya, jadi beliau syahid di perang Uhud ya, dan Ibunda Zainab binti Khuzaimah ya, beliau merupakan tim medis ya ketika dalam peperangan itu, baik perang Badar maupun perang Uhud. Jadi ya Ibunda Zainab binti Khuzaimah ya beliau adalah termasuk as-sabiqunal awwal. Ya, wanita golongan dari wanita-wanita yang memeluk Islam di awal itu di kota Mekah. Usianya masih sangat muda. Ya, waktu beliau awal-awal masuk Islam itu masih belasan tahun usianya. Ya, masih belasan tahun. Jadi cukup senior dalam keimanannya walaupun usianya masih muda. Ibunda Zainab binti Khuzaimah ya memiliki gelar yaitu Ummul Masakin. Itu. Nah, ibu-ibu ngomong-ngomong masakin, pagi ini ibu masak apa? Udah masak semua ya? Udah jam 8 udah nyampe sini, luar biasa. Ya, masakin ya itu jamak ya dari artinya miskin. Miskinun jamaknya masakin, yaitu orang-orang yang susah. Jadi miskin bahasa Arab. Jadi waktu saya belajar, waktu saya kuliah dibilang, dosen saya ngajari, miskin ente, antum miskin gitu. Kita mah orang miskin. Bukan, maksudnya kasihan banget sih kalian ini misalnya gitu. Ya. Apa namanya, kuliah terlambat, tugas nggak dikerjain, kasihan banget nih kalian gitu, miskin masakin. Atau du'afa, kalau ada kita terkenal ya, du'afa tuh dhaif, lemah, ya lemah dalam kehidupannya yang harus dibantu gitu. Nah Ummul Masakin artinya adalah ibunya orang-orang miskin. Kalau bahasa kita udah konotasi kalau miskin tuh udah begitu, udah sesuai diserap dalam bahasa dan budaya Indonesia. Ya, tapi uniknya ketika beliau digelari Ummul Masakin itu
beliau masih muda banget, belum jadi ibu-ibu, masih gadis. Ya, dan gelar ini sudah ada sejak di zaman jahiliyah sebelum dia masuk Islam. Jadi kita bisa lihat keutamaan beliau ya, walaupun ketika itu ajaran Islam belum mengajarkan keutamaan sedekah, keutamaan infak, keutamaan mencintai orang-orang miskin, keutamaan memberi makanan kepada orang-orang yang miskin, tapi beliau sudah memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi Ummul Masakin ini adalah gelar yang diberikan pada beliau sejak zaman jahiliyah. Jadi menunjukkan begitu baiknya ya budi pekerti beliau. Dan uniknya dia tuh masih muda. Jadi walaupun dikatakan ummu bukan berarti dia ibu-ibu. Ya, jadi dalam bahasa Arab Bu itu ada gelar seperti ini Ummul Masakin, ada gelar Abu Hurairah ya. Jadi kalau Abu itu bapaknya, kalau Ummu itu ibunya. Tapi bukan berarti ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, kalau Abu Hurairah itu kan perawi hadis ya. Pelayannya Rasulullah. Dia itu bapaknya anak-anak kucing. Jadi dia seneng banget, dia cat lovers Bu. Bener-bener namanya Abu Hurairah itu cat lovers. Saking senangnya sama kucing, kemana-mana dia bawa anak kucing taruh di sini. Kalau gamis sono ya lebih gede lagi ya, yang buat laki-laki tangannya taruh di sini Bu, di dalam-dalam baju, tangannya di bawah-bawah gitu. Kalau kita mah zaman sekarang kantong atau tas-tas yang buat gendong kucing itu ya. Jadi cat lovers itu sudah ada sejak zaman sahabat Rasulullah yaitu Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu hadis banyak banget ya diriwayatkan oleh beliau gitu, karena beliau pelayan Rasulullah. Jadi memang keluarga Rasulullah ini termasuk Abu Hurairah, Ibunda Aisyah itu periwayat hadis yang paling banyak karena selalu nempel membersamahi Rasulullah SAW. Ya Bu ya. Nah kembali lagi tadi ya, Ibu Zainab binti Khuzaimah ya adalah Ummul Masakin, terkenal dengan gelar ya kedermawanan beliau itu. Nah beliau menikah dengan Rasulullah SAW itu sangat sebentar ya. Kenapa? Karena beliau wafat di usia muda ya, di usia 30-an tahun ya. Menikah hanya ya riwayat mengatakan 3-8 bulan saja. Jadi nggak nyampe setahun. Ya, tidak sampai setahun beliau menikah dengan Rasulullah SAW. Makanya kisahnya nggak terlalu banyak ya, karena memang cuma sebentar ya. Dan dimakamkan di makam Baqi ya, di belakang Masjid Nabawi yang sekarang ya. Dan tercatat sebagai istri Rasulullah yang kedua setelah wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pertama yang wafat Ibunda Khadijah ya dimakamkan di Ma'la di Mekah ya, karena wafat beliau di Mekah ya. Dan Rasulullah sepeninggal Ibunda Khadijah radhiyallahu anha baru setelah itu beliau baru ta'adud ya atau poligami ya. Selama menikah dengan Ibunda Khadijah beliau benar-benar ya monogami, tidak menikah lagi dengan yang lain kan begitu ya. Latar belakangnya tentu saja karena memang perluasan dakwah ya, perluasan dakwah sudah ya semakin ya membesar kemana-mana ya, seperti itu. Jadi beliau ya merupakan Zainab binti Khuzaimah ya merupakan istri keberapa Bu tadi? Kelima. Banyak kayak yang jawab kelima, kayak door prize-nya nggak cukup. Ini nggak usah kasih door prize. Berarti ibu nyimak ya, alhamdulillah. Ya. Nah ibu-ibu ya subhanallah ya, jadi kita ambil pelajaran di sini ya. Setelah nanti ya kalau kita banyak mempelajari kisah istri-istri Rasulullah itu, dengan banyaknya jumlah istri Rasulullah itu ternyata hikmahnya adalah pelajaran bagi kita ibu-ibu ya, umatnya Rasulullah nih ya, istri-istri atau golongan kaum ibu dengan berbagai karakter, dengan berbagai potensi ya, dengan berbagai keadaan dan usianya gitu. Jadi semua bisa belajar, yang usianya 50 tahunan ada belajar ke
Ibunda Saudah binti Zam'ah dan lain-lain yang muda gitu ya, yang muda-muda 20-an, yang di bawah 20 juga ada kan gitu, Ibu Aisyah radhiyallahu anha ya. Nah, ibu-ibu yang kedua adalah tentang Ibunda Zainab binti Jahsy. Ya, jadi Ibunda Zainab binti Jahsy, jadi Jahsy-nya ini adalah jim, ha dan shin. Makanya suka ada yang baca Jahsy. Jahsy ini kalau dia di kasrohkan shinnya, tapi kalau dia sukun jadi shinnya sukun jadi Jahsy gitu ya. Beliau adalah istri ketujuh ya yang dinikahi Rasulullah SAW. Jadi kalau Ibunda Zainab binti Khuzaimah kelima, kemudian yang keenam adalah Ibunda Hindun binti Umayyah, yang ketujuh adalah Ibunda Zainab binti Jahsy. Nah, kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Ibu Zainab binti Jahsy ini luar biasa unik. Ya, unik sekali. Unik dan spesial. Ya, karena pernikahan Rasulullah dengan beliau itu yang pertama atas perintah Allah langsung. Yang kedua itu turun ayat surat Al-Ahzab ayat 37 ya, dan ya, Ibunda Zainab binti Jahsy ini adalah merupakan mantan istri dari anak angkatnya Rasulullah SAW, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Beliau ya juga beliau merupakan sepupu Rasulullah SAW. Jadi benar-benar sepupunya ya. Sepupu langsung, satu kakek ya, Abdul Muthalib ya. Nah, ibu-ibu, banyak sekali keutamaan beliau luar biasa ya. Nah, sebelum saya ceritakan lebih detail lagi ya, silakan ibu-ibu buka surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Boleh tolong dibaca artinya aja ya, sama ibu-ibu salah satu siapa gitu yang mau, atau mau sama Mbak dibacain. Kalau saya sih biasanya nyuruh minta tolong audiens biar nggak ngantuk. Ya. Pakai mic aja Bu. Pakai mic dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikah istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ya. Sadaqallahu azim. Ibu-ibu, ya, insya Allah satu ayat ini cukup panjang kita jabarkan ya. Banyak sekali ya syarat dengan syariah ya, pelajaran hikmah dan ibrah ya atas peristiwa ini. Jadi ibu-ibu, Zaid bin Harithah adalah awalnya beliau adalah budak yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Berarti istri keberapa tuh? Kira-kira udah lama belum tuh? Ya, dari kecil ya.
begitu dekatnya dengan Rasulullah dan kasih sayangnya sudah seperti anak sendiri. Ya, sayangnya luar biasa. Zaid bin Haritha bersuku bangsa dari Habasyah atau Ethiopia. Ibu tahu di mana? Di Afrika. Ya, jadi kebayang ya sosoknya, ya, orang Ethiopia, orang Afrika. Ya. Suatu hari setelah hijrah ke Madinah, ya tentu saja Ibunda Khadijah sudah wafat, ya. Zaid ini sudah dewasa, bertambah dewasa, ya. Suatu hari paman dan ayahnya dari Ethiopia datang nengokin Zaid, ya. Begitu rindunya, begitu terharunya, begitu pula Zaid, ya, bertemu dengan ayah dan pamannya yang sudah lama sekali, ya dari kecil, ya tidak bertemu. Akhirnya di situ singkat cerita beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka semua pamit minta, artinya mau bawa Zaid lagi pulang ke Ethiopia berkumpul dengan keluarganya. Ya, tentu saja saat itu sudah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW karena ya memerdekakan budak adalah satu syariat Islam dan Rasulullah menjalankan itu, ya seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah gitu ya, termasuk Zaid bin Haritha. Dan beliau sudah begitu sayang gitu, sehingga ketika itu Rasulullah ada rasa yang cukup sedih ketika Zaid ingin diambil kembali oleh keluarganya. Kemudian akhirnya ditanya kepada Zaid, ya, wahai Zaid, kamu silahkan pilih, ya, mau ikut pulang sama bapak sama paman kamu atau kamu tetap tinggal di sini bersama aku, gitu. Akhirnya Zaid menjawab bahwa sesungguhnya aku sangat mencintai keluargaku, ayah dan pamanku dan seluruh keluargaku, tapi cintaku kepada engkau ya Rasulullah, ya, melebihi cintaku kepada mereka, dan keutamaan engkau Rasulullah melebihi keutamaan aku akan mereka, gitu. Ya, akhirnya ya Zaid memilih untuk tetap tinggal bersama Rasulullah SAW. Ya, karena memang sudah sayang itu, ya sudah seperti anakku sendiri itu Rasulullah. Makanya di situ ada yang namanya apa ya, seperti kita lah ya, sebagaimana layaknya manusia biasa. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Haritha. Bahkan saat itu diganti Zaid bin Muhammad. Sudah diganti binnya, saking sayangnya Rasulullah. Ya, ini menunjukkan pada kita bahwa Rasulullah itu sama kayak kita, gitu ya, dari sisi-sisi insaniahnya, kemanusiaannya dan sosial. Ya, nah singkat cerita, ketika sudah dewasa saatnya ya usia menikah, Rasulullah SAW memerintahkan Zainab, ya ibunda Zainab waktu itu masih sepupunya, binti Jahsh ini sepupunya. Kita tahu ya keluarga Rasulullah dan keluarga bangsawan, ya keluarga Abdul Muthalib, Bani Hashim itu bangsawan penjaga Ka'bah. Kecantikannya, kegantengannya sudah tidak diragukan lagi karena Rasulullah sendiri juga sangat rupawan, ya seluruh keluarga Bani Abdul Muthalib ya cantik, bangsawan, pinter, kreatif, ya bahkan beliau ini ibunda Zainab binti Jahsh ini dia ini womanpreneur bu, kalau sekarang dibilangnya. Ya apa tuh womanpreneur? Ya pengusaha bisnis wati lah gitu. Kalau ada bisnismen, jadi beliau itu punya wira swasta, ya crafting, ya crafting itu kerajinan tangan yang dari situ dia punya anak buah, dia punya penghasilan luar biasa. Ibunda Zainab. Jadi udah kalau sekarang kita ngebayangin ya, udah cantik, pinter, bangsawan gitu ya, pengusaha keren banget deh gitu, keren banget gitu. Nah, kemudian atas perintah Rasulullah SAW, mereka ya awalnya ibunda Zainab binti Jahsh ini menolak. Saya nikah sama ini nih Zaidnya, kita tahu nih gimana bayangannya ya seorang yang asalnya dari Ethiopia, tanda kutip mantan budak kayak gitu ya, Allahu a'lam ya. Artinya di sini dari segi sosial itu sudah tidak sekufu,
ya tidak sekufu. Namun karena perintah Rasulullah, dan memang tentu saja mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang keluar dari lisan Rasulullah itu bukan karena hawa nafsu Rasulullah pastinya, karena keimanan dan ketakwaan. Atiullah wa atiur Rasul, taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kedua insan ini akhirnya menikah. Namun dalam perjalanan rumah tangganya ya kurang harmonis ya, karena memang beda kufunya, sudah beda. Bagaimanapun sudah tidak bisa. Ya inilah yang namanya sosial budaya, itu harus perhitungkan atau apa ya, pertimbangkan gitu. Tidak bisa dipaksakan ya. Pernikahannya cukup lama, kurang lebih 10 tahun. Sering cekcok ya, karena memang Zaid itu sering curhat sama Rasulullah gitu nih. Ya Zainab begini ya, suka ngeyel, suka melawan, apa tinggi ininya apa ya lebih di atas lah intinya, seperti itu kurang lebihnya gitu. Kecerdasannya iya, sosialnya iya, selera ya mungkin lifestyle-nya juga dan lain-lain sebagainya. Kemudian Rasulullah menasihati Zaid terus, udah sabar, ittaqullah, sabar kamu ya, tahan diri kamu gitu ya. Istri tuh emang harus ya, kalau sekarang kan gitu ya, kalau orang lagi cekcok ya banyak ngalah segala macem gitu kan. Akhirnya ya sebenarnya Zaid itu udah nggak tahan lagi, udah nggak sanggup lagi ya. Allah Al-Alim Al-Hakim, Allahu Alimun Hakim, Allah yang maha tahu dan maha bijaksana atas semua itu. Ya, ini adalah perkara yang berat sebenarnya terjadi. Ya, turunlah surat ya Al-Ahzab ayat 37 ini kepada Rasulullah SAW. Ya, yang cukup mengagetkan Rasulullah SAW. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Ibunda Aisyah ini ya perawi hadis kurang lebih 2.200 hadis yang diriwayatkan, sehingga para sahabat itu sepeninggalnya Rasulullah tuh ta'limnya Ibunda Aisyah tuh tiap hari pakai hijab ya, saking banyaknya ilmunya. Ya beliau bilang gini, demi Allah seandainya Rasulullah itu ya berani menyembunyikan satu ayat aja dari Al-Quran, maka dia akan menyembunyikan ayat ini gitu. Itu ibarat kata. Jadi ya ini nggak usah dikasih tahu, nggak usah diamalin kan begitu. Tapi ini nggak bisa, ini adalah perintah Allah. Yang intinya adalah ya Zaid itu sudah selesai sama istrinya, sudah urusannya sudah selesai, itu artinya sudah berpisah atau bercerai ya. Dan Rasulullah diperintahkan untuk menikahinya. Nah tadi kan ayatnya begitu halus ya, subhanallah ya, Al-Quran tuh kalimatnya tuh sangat indah gitu, sangat indah, sangat halus ya, sangat menghargai semua kondisi dan semua pihak gitu ya. Kalau di sini kan ayatnya ya, wa istaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Jadi an'amallahu an'amallahu alaihi itu artinya Zaid maksudnya ya. Jadi ingatlah ketika engkau Nabi berkata pada orang yang telah diberi nikmat Allah, yaitu Zaid. Jadi nikmat oleh Allah ya, disayang jadi keluarga Rasulullah, dan engkau juga telah diberi nikmat kepadanya ya. Begitu juga Rasulullah udah sangat menyayanginya. Jadi Rasulullah itu berpesan, pertahankanlah istrimu, ittaqullah, bertakwalah pada Allah gitu. Sedangkan engkau menyembunyikan apa yang di dalam hatimu, apa yang dinyatakan oleh Allah. Nah ini kalimat ini ada beberapa tafsiran ulama sih ya yang Rasulullah menyembunyikan perasaan itu ya terhadap sebenarnya kasihan juga sama Zaid gitu, kasihan juga sama Zainab kalau diterusin, karena memang talak itu sesuatu yang dibenci Allah tapi diridhoi ya gitu ya, halal tapi dibenci Allah kan begitu. Jadi bagaimanapun berusaha dipertahankan, Rasulullah itu juga sudah nggak tega sebenarnya gitu ya, menyembunyikan perasaan itu, tapi Allah mengetahui.
dan apa yang dinyatakan oleh Allah, akhirnya Allah yang menyudahi gitu. Dan engkau takut pada manusia padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Jadi Rasulullah itu ada penafsiran lain dari ulama itu, Rasulullah itu ingin menikahi ya. Jadi kalau kamu pisah, jadi sudah ada kecenderungan dengan Zainab gitu. Tapi kan disembunyikan. Ya akhirnya Allah yang menjelaskan itu gitu. Allah yang langsung mengambil keputusan ya, Allah yang langsung mengambil alih gitu ya. Nah, kemudian di ayat ini ya, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan kepada istrinya atau menceraikannya. Jadi kata-kata Zaid itu di sini ada di dalam Al-Qur'an ya. Falamma qada Zaidun minha watar zawaznakaha gitu ya, likaila yakuna 'alal mu'minina harajun. Jadi Ibu, satu-satunya ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebut nama sahabat Rasulullah ini hanya ayat ini, itu Zaid. Jadi Zaidun ya secara letterleknya disebut dalam Al-Qur'an. Itu ya menurut ahli tafsir menunjukkan bahwa Allah itu begitu menghargai Zaid yang sudah taat pada Rasulullah dan menjalani kehidupan rumah tangga yang tanda kutip ya menyiksa gitu ya, karena demi taat pada Rasul, pada Allah dan Rasulnya. Coba waktu ayat di Gua Sur ya, Abu Bakar As-Siddiq ya berdua dengan Rasulullah di dalam pengejaran ya kaum kafir itu, di situ kan tidak disebut Abu Bakarnya ya, tapi ya satu di antara dua orang ya. Jika ada dua orang, yang ketiga Allah cuma disebut ya orang gitu. Tidak ada ayat lain juga ya yang terkait dengan misalnya hukum zihar ya, surat Al-Mujadalah yang turun itu karena memang Abdullah bin Samit ya itu menzihar istrinya ngadu ketok-ketok ke rumah Rasulullah. Ini hukumnya gimana ya Rasulullah, dia sudah menzihar aku gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan pada istrinya untuk tunggu sampai Allah menurunkan ayatnya. Rasulullah juga tidak berani memberikan hukum saat itu. Itu pun gak disebut namanya. Tapi di sini ya disebut nama Zaidun. Ya, jadi di Al-Qur'an itu nama orang-orang yang disebut selain Nabi dan Rasul ya itu hanya Luqman ya dan Zaid. Yang lainnya nama Nabi dan Rasul. Nama keluarga Maryam, ibunda ya Nabi Isa gitu. Ya. Istrinya Imran aja dibilang Imratul Imran. Ya, bukan Hamnah gitu. Ya, istrinya Firaun adalah Imratul Firaun, enggak disebutkan Asia gitu. Tapi Zaid ini ya menjadi diabadikan namanya di dalam Al-Qur'an karena memang ini peristiwa cukup berat bagi Rasulullah. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ya maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia, dalam kurung Zainab. Di Zainabnya hak. Ya, di sini dikatakan wazawwajnakaha ya, dan kami nikahkan kamu dengannya, dengan Zainab maksudnya ya, pakai domir hak gitu. Agar apa? Agar ya tidak ada keberatan bagi orang mukminin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka ya apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ya, jadi ini untuk menghapus syariat tradisi di zaman di masa itu, bahkan di kalangan sahabiah dan sahabat itu kalau ini tidak turun ayat, maka tradisi menikahi di sini kan apa ya istilahnya, kalau bahasa Indonesia aja deh biar gampang ya, janda mantan istri dari anak angkatnya gitu ya, itu nggak boleh gitu. Ya nggak boleh, kalau Sunda apa pamali, kalau Jawa apalah gitu ya. Justru ini untuk menghapus syariat itu satu. Kedua,
Zainab binti Jahsy menikah dengan Rasulullah SAW, itu yang menikahkan Allah Subhanahu wa taala langsung dan tidak ada masa idahnya. Gitu, ya. Bahkan ayat ini yang menyampaikan itu Zaid kepada istrinya, kepada Zainab waktu itu. Gitu. Jadinya sudah ya dinikahkan oleh Allah langsung. Ya, dan gimana? Rasulullah tidak bisa mengelak lagi. Ya, mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu ya, kalau kita perhatikan di ayat ini ada di sini ya. Engkau menyembunyikan yang di dalam hatimu dan apa yang nyatakan oleh Allah dan engkau takut pada manusia. Rasulullah itu nggak mau dibilang kata orang ya, dan khawatir juga mencederai dakwah beliau. Itu Nabi Rasul yang menikahi mantan istrinya Zaid, karena Zaid ini sudah diketahui sekali oleh para kalangan sahabat masa itu adalah anak angkatnya Rasulullah, kayak anak kandungnya gitu, anaknya Rasulullah gitu. Itu istrinya dinikahin, mantan istrinya gitu. Itu Rasulullah tuh khawatir berat sekali, makanya engkau takut pada manusia gitu kata Allah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selevel Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang sangat dicintai Allah gitu ya. Itu ujiannya berat banget, Bu. Ujian sosial nih. Ujian sosial. Mungkin kalau ujian dakwah seperti berperang dengan orang kafir, bagaimana beliau luka ya, gigi gerahamnya itu patah, Bu. Gerahamnya Rasulullah itu perang Uhud itu patah dari sini, Bu. Jadi helmnya Rasulullah itu masuk ke pipi beliau. Helmnya itu dari baja ya. Dipanah itu masuk nuncep ke pipi, nembus sampai ke geraham. Bayangin gitu. Nabi, makanya darahnya luar biasa karena darah di daerah mulut ini ya, Bu dokter gigi. Itu kan darahnya banyak ya. Cabut gigi satu itu darahnya luar biasa, makanya di situ sempat dikata Rasulullah wafat, Rasulullah itu darahnya luar biasa. Ujian-ujian seberat apapun dakwah Rasulullah ya, dimusuhi pamannya sendiri, dimusuhi keluarga besar, terusir dari tempat tinggalnya gitu ya. Hijrah ke Madinah itu bagi Rasulullah Masya Allah gitu, masih kuat. Tapi kalau ini berat banget gitu ya, karena apa? Justru syariat itu memang kadang-kadang berat kita jalanin. Syariat itu tidak mengenakan ya, karena ini mau menghapus syariat yang tadi ya, bahwa istrinya mantan anak angkat kita boleh dinikahi karena anak angkat itu tidak ada nasab ya, kehubungan darah. Jadi tanda kutip tetap orang lain dan dia tidak dapat warisan, tidak ada hukum warisnya ya. Jadi kebalikan nih ya, begitu Islam itu ya mengokohkan ikatan darah tuh luar biasa. Contoh aja nih, misalnya punten ada seorang ibu punya anak ya, diangkat jadi anak orang, disasuh dari baru lahir segala macam, tapi binnya masih ke bapaknya. Bapaknya meninggal ya, punya warisan. Anaknya itu walaupun dia diasuh, diambil ya, diasuh jadi anak orang, angkat anak orang, tetap dapat warisan dari bapaknya, walaupun nggak pernah diurus, diasuh, dibelai, digendong pun nggak pernah. Itu Islam. Begitu menghargai dan mengokohkan ikatan darah gitu. Makanya kalau di dalam siro Rasulullah para sahabat tuh binnya tuh sampai panjang gitu ya, karena supaya jelas ini nasabnya siapa ya, seperti itu. Nah akhirnya ya seperti tadi ibunda Aisyah mengatakan, kalaupun ada satu ayat Al-Quran yang bisa disembunyikan oleh Nabi, maka beliau akan menyembunyikan ayat ini. Dan dia nggak mau nikahin Zainab begitu. Tapi perintah Allah, sekali lagi syariah itu memang kadang-kadang berat dan pahit kita jalankan. Bahkan Rasulullah pun merasakan hal itu ya, merasakan hal itu, tapi ini harus tetap dijalankan. Nah akhirnya ya, singkat cerita, Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman. Itu ada anaknya Abdullah bin Zaid, sahabi tabiin
ya Bu ya, orang-orang soleh juga. Nah ibu-ibu ya, jadi ini cukup mengguncang Rasulullah gitu ya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana pengorbanan perasaan Rasul. Jadi pengorbanan dalam Islam itu gak hanya korban fisik aja, gak hanya korban lahir dan harta-hartanya saja, tapi batin itu ya, ketika Allah nih ya menguji kita dengan suatu peristiwa yang sangat menyedihkan, yang sangat berat, yang sangat membuat kita luka, tapi Allah ridho dengan itu, itulah pengorbanan kita. Karena kita juga ridho pada Allah dan taat pada Allah. Ya, seberat apapun. Ya, seperti itu. Gitu ya Bu ya, Ibunda Zainab binti Jahsy. Ya, beliau juga masih muda ya, ketika dinikahi Rasulullah ya. Dan beliau ini suka membanggakan diri gitu di antara istri. Kan biasa ya perempuan maya benar-benar begitu. Udah fitrahnya di antara istri-istri Rasulullah tuh, di antara mereka suka, iya aku dong gini, aku gini, apalagi yang muda-muda gitu ya. Kalau paling aku dinikahin, aku yang menikahkan dong, Allah langsung sampai turun ayat gitu ya. Ya jadi kadang-kadang Aisyah cemburu gara-gara ini. Ya karena kamu gak ayat turun buat kamu, gak ada ayat turun buat kamu gitu ya. Oh, manusiawinya itu seperti itu ya. Jadi nah seperti itu. Kemudian ya keutamaan beliau ya, tadi kita sudah mempelajari, ternyata beliau ini memang wanita yang kreatif, inovatif gitu ya, berpenghasilan ya, bisnis. Ini menggambarkan bahwa ini istri Rasul loh ya, istri Rasul, menggambarkan bahwa tidak ada halangan sama sekali bagi wanita untuk ya wirausaha, untuk bekerja, untuk menghasilkan penghasilan dan produktif dari diri dia. Ya, karena Rasulullah sendiri nggak pernah mencegah, udah nggak usah gitu-gitu, ya bikin pusing kamu aja, bikin berantakan rumah, bikin waktu habis, nggak ada tuh begitu. Ya Rasulullah memotivasi, mempersilahkan gitu. Ya jadi beliau ini luar biasa, membuka lapangan pekerjaan. Ya karyawannya ada gitu. Namanya orang bisnis kan bernyebar, ada yang bawain dagangannya, ada yang nyetor dagangannya, ada yang bikin itu dari produksi sampai pemasaran gitu. Nah dari situlah beliau jadi banyak sedekah yang beliau berikan melalui keringatnya sendiri. Ya Bu ya, gitu, melalui potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Ya, makanya tadi ada yang Bunda Zainab ya binti Khuzaimah Ummul Masakin gitu ya. Nah, Ibunda Zainab binti Jahsy adalah orang yang paling panjang tangannya Rasul. Gitu. Kenapa paling panjang tangannya? Ya, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, kelak ya ketika aku sudah wafat, maka yang paling duluan menyusul aku itu adalah istriku yang paling panjang tangannya. Ya, nah lu buru-buru deh tuh pada sini Rasulullah bersabda begini, kita ukur tangan kita. Nah, kata istri-istrinya tuh ukur semua gitu ya, siapa yang paling panjang, nanti kalau Rasulullah wafat dia yang duluan nyusul Rasulullah, jadi bisa ketemu lagi gitu kan ya gitu. Ternyata yang paling panjang itu tangannya adalah ibunda secara fisiknya, Ibu Saudah binti Zam'ah. Ya kan tinggi dia, tinggi besar Ibu Saudah itu, tinggi besar orangnya. Tapi ternyata setelah Rasulullah SAW wafat, yang duluan nyusul adalah Ibu Zainab binti Jahsy. Ternyata yang dimaksud panjang tangannya itu adalah orang yang paling banyak bersedekah dengan hartanya sendiri. Dia itu tadi ya kreatif, ya crafting, ya ada yang bilang jahit, ada yang bilang nyulam, ada yang bilang gerabah, berbagai macam riwayatnya. Dia banyak produktivitas nih ibu-ibu ya, yang bisa jahit, nyulam, bikin bros, apalagi tas segala macam ya. Entah itunya dibagiin, entah itunya dijual, uangnya disedekahin lagi. Tangannya itu panjang tuh dalam artian banyak memberi ya lapangan pekerjaan, ya memberi sedekah, memberi
kehidupan bagi orang, yang memudahkan orang. Tolong nih bawain ya, jualin, kan dia dapat untung, si orang ini dia dapat rezeki sebagian dari produksinya itu. Nah, maksudnya banyak tuh tangan begitu. Makanya ibu-ibu, Islam itu ya, Rasulullah SAW tidak pernah membatasi istrinya. Walaupun di Al-Quran ada ayatnya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrajal jahiliyatil ula. Tetaplah kamu di rumahmu dan janganlah kamu bertabaruj, berdandan seperti dandannya orang-orang jahiliyah gitu. Makanya kita bukannya nggak boleh dandan, wala tabarrujnya tabarrujal jahiliyah. Lihat orang jahiliyah dandannya gimana, yang kayak gitu yang nggak boleh. Ya kalau di zaman Rasulullah juga wanita-wanita jahiliyah banyak. Jadi orang-orang wanita jahiliyah tuh Bu, jilbabnya di ke belakang. Jadi sama kayak laki-laki itu kan, kalau laki-laki itu pakai sorban gitu ya Bu ya. Tapi kan nggak dipenitiin, nggak di apa, nggak ke depan ke dada kan gitu. Ya kan perintahnya tutuplah dadamu kan kata Allah ya. Kalau laki-laki kan begitu. Kalau sana orang jahiliyah juga begitu, terus dadanya ini ya, terpampang gitu ya. Terus pakai kalung udah wah pokoknya leher segala macem. Itu yang Arab asli Bu. Jadi kalau ibu belajar budaya Arab aslinya sebelum Al-Quran ini turun itu ini apa namanya, tari perut segala macam itu ada. Iya gitu. Ya mirip-mirip India, Persia, Arab itu kan deket gitu. Ya makanya jangan berdandan seperti orang-orang jahiliyah. Nah itu waqarna fi buyutikunna tadi ya, tetaplah kamu di dalam rumahmu, bukan berarti artinya di rumah aja, di rumah gitu ngintip, lihat, bang sayur bang, ngintip, telepon, bang taruh sayurnya di depan. Ya tapi enggak, malah nyuruh orang, mbak sini deh, kan aku nggak boleh keluar, jadi aku minta tolong kamu, tolong beliin ini lah. Terus dia kan wanita juga, emang ayatnya berlaku buat kita doang gitu? Nggak begitu ya, maksudnya waqarna fi buyutikunna ini istri-istri Rasulullah aja ya bermuamalah ya. Ibunda Aisyah jago ilmu gitu kan, ngajarin sahabat itu majelis taklimnya Ibunda Aisyah itu sahabat ya. Beliau itu wafat tahun 54 Hijriah, jadi lama banget loh nyusul Rasulullahnya gitu ya. Ilmunya dibagi terus sampai ke tabi'in. Ya salah satu hikmah Allah juga memerintah menikah dengan Ibunda Aisyah ini juga perintah Allah. Ya perintah Allah melalui mimpinya Rasulullah untuk menikahi Ibunda Aisyah. Jadi bukan maunya seperti tuduhan-tuduhan orang-orang orientalis nih, Muhammad itu pedofili segala macam ya. Itu perintah Allah karena kecerdasannya, kritisnya, comelnya. Kalau orang apa Malaysia ya gitu ya. Kalau comel sini beda lagi ya artinya ya. Itu justru kecerdasan seperti itu yang tidak dimiliki oleh istri-istri Rasul yang lain. Nah Ibunda Hafsah ya, beliau adalah menyimpan seluruh cintanya kepada Al-Quran. Yang paling cinta dengan Al-Quran itu Ibunda Hafsah. Makanya karena terkenal beliau begitu cintanya kepada Quran, penghafal Al-Quran, para hafiz, diperhatikan seluruh mushaf Al-Quran yang dari pelepah kurma, yang dari batu, dari kulit, apa disimpannya di beliau, namanya Kitabul ya, kitab induknya Al-Quran. Dan situ disusun dari mulai Khalifah Abu Bakar, Umar, itu diperiksa semua tuh, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau ada yang kelewat, hafiznya dipanggil ya untuk ngecek ya. Jadi ketika Khalifah Utsman bin Affan ingin mencetak Al-Quran, ngambil yang ada di Ibunda Hafsah radhiyallahu anha. Jadi namanya Kitab Mushaf Utsmani. Pendengar Bu? Pernah dengar Mushaf Utsmani? Ya itu. Ya khotnya juga khot Rasm Utsmani, tulisannya khot Utsmani. Karena tulisan Arab tuh ada 8, ya 7 atau 8 macam gitu. Di semua istri Rasulullah ini luar biasa. Ya tidak semua tuh diem di rumah gitu ya. Tapi apa potensi-potensi yang dia miliki untuk membangun umat ini, untuk memperkuat dakwah, untuk memperkuat ilmu pengetahuan Islam, syariah, semua itu. Makanya Ibunda Aisyah tuh fikih, sirah, akidah semua yang menguasai. Karena hadisnya banyak yang terkait dengan itu semua. Bahkan sosial budaya juga beliau menguasai itu. Karena dari apa yang
beliau lihat, makanya beliau meriwayatkan karena akhlaquhul Quran. Kata Ibunda Aisyah itu bukannya mitos, tapi beliau lihat semuanya sedetil-detilnya, makanya beliau bisa. Sungguhnya kalau mau lihat Al-Quran berjalan, lihat Rasulullah gitu, dengan kenyataan yang beliau temui sehari-hari. Nah seperti itu ya Bu ya. Makanya dari sini kita bisa ambil pelajaran ya bahwa pernak-pernik ya perjalanan rumah tangganya Rasulullah SAW ini luar biasa ya, bisa dikatakan sebagai potret sosial ya dari kita nih masing-masing gitu. Mau yang gimana ada, lihat contohnya ke istri Rasulullah dan bagaimana Rasulullah menyikapinya ya. Kalau mau lebih detail lagi tuh ya surat At-Tolaq, surat At-Tahrim, itu istri-istri Rasulullah tuh kisah ya. Dan nanti ada yang ibu kaget-kaget gitu baca ceritanya ya, karena memang satu sisi seperti saya sampaikan juga di tempat lain, istri Rasulullah SAW itu wanita biasa. Apa artinya wanita biasa? Ya kayak kita, yang cemburuan iya, yang cerewet iya, yang ngapakan iya gitu kan, yang kayak kita aja begitu, sama wanita biasa, tapi mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih. Nih wanita-wanita yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah SAW gini. Maksud saya gini, maksudnya gini, istri Rasul aja pernah ya begitu gitu loh. Ya, apalagi kita gitu. Keimanan mereka dibanding keimanan kita Bu, nggak ada seujung kukunya. Ya. Istri Rasulullah SAW kalau memanggil suaminya di rumah manggilnya Bu. Kita Pak, Bapak sini deh, Abi sini, Ayah sini, nggak pernah pakai kata itu. Mereka panggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasul. Jadi wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, nggak pernah manggil ya Aba, nggak pernah. Itu artinya apa? Ya artinya begitu memuliakan suaminya. Ini lo utusan Allah, engkau adalah utusan Allah, engkau memang suamiku tapi engkau utusan Allah. Yang sewaktu-waktu malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu ya, yang menjadi syariah bagi kita semua. Jadi atiullah dan atiur Rasul itu daily Bu, setiap saat. Ya manggil istrinya, manggil suaminya aja Rasulullah gitu. Ya. Kalau kita manggil suami kita apa Bu? Suami kita Ustadz nih. Ceritanya Ustadz manggil, Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz mau minum Pak Ustadz. Pak Ustadz mau kopi apa teh? Pak Ustadz mau ini sayur asem apa? Pak Kiai gitu. Kayaknya jadi gimana tuh rasanya? Aneh. Iya, dia mau Ustadz di luar, di rumah apa? Bapaknya anak-anak memang begitu. Punya rahasia-rahasianya kan gitu kan ya. Di luar mah dia ustadz gitu. Ya, tapi Rasulullah di luar dan di dalam rumah Rasulullah. Tetap Rasulullah dengan segala kemuliaan dan keutamaan dari akhlak-akhlak beliau yang kecil-kecil. Makanya ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya nanti kalau waktunya panjang nih kapan-kapan kita lihat surat At-Tolaq, At-Tahrim itu gimana ketika Aisyah bisik-bisik sama Hafsah, terus Rasulullah diturunin ayat gitu ya. Kamu tahu? Iyalah itu malaikat Jibril ngasih tahu saya, ayatnya ada. Itu ya, sampai kata Allah kalau kamu masih begitu kamu diceraiin sama Rasul. Sampai ayat itu keras Bu, keras untuk mendidik para istri Rasul Ummahatul Mukminin. Makanya saya bilang mereka tuh wanita biasa. Tapi kita harus belajar apa? Ini orang istri-istri yang begitu luar biasa keimanannya, cintanya pada Allah dan Rasulnya, ya itu masih bisa begitu Bu kepleset. Apalagi kita, kalau kitanya imannya aja setipis tisu gitu ya, ilmunya aja kurang gitu, ya lebih-lebih kan harusnya. Ya harus lebih banyak belajar, harus lebih banyak sabar, harus lebih banyak menahan, harus lebih banyak bertakwa. Karena rumah tangga itu ittaqullah. Surat An-Nisa ayat 2 dibangunnya bertakwa. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu-ibu ya, karena waktunya sudah ini buat tanya jawab ya Bu ya. Mohon maaf karena saya
ada undangan juga di tetangga ya, memuliakan tetangga ya, ada tetangga tuh akikahan minta diisi tausiah juga. Jadi 10:30 saya harus ke sana ya. Jadi ini materinya insya Allah mudah-mudahan tidak puas ya ibu-ibu, jadi ibu bisa nyari lagi. Mudah-mudahan juga bertambah kecintaannya kepada keluarga Rasulullah SAW, Ahlul Bait ya radhiyallahu anhum ya, dan ibu-ibu juga akan semakin penasaran gitu ya kisah-kisah istri Rasulullah yang lain gitu, karena sangat syarat dengan pelajaran dan keindahan-keindahan. Kalau di bahasa romannya kan kisah cinta Rasulullah dengan para istrinya gitu. Ya padahal pernak-perniknya juga luar biasa. Ya aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi ada 2 pertanyaan dari Ustazah, nanti ibu yang jawab, kemudian begitu pun sebaliknya ada berapa? Dari ibu-ibu dan yang menjawab Ustazah gitu. Jadi mau Ustazah dulu atau dari ibu-ibu aja? Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Rahma mau nanya nih masalah apakah pada saat beliau pergi menunaikan ibadah haji, beliau mengajak semua istri-istrinya dalam rangka ibadah haji, meskipun seumur hidupnya beliau hanya sekali melaksanakan haji. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya aja langsung. Satu lagi ya, silakan ibu yang mau bertanya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu tadi dalam ada hasrat sudah tunjuk kan ada sepertinya yang menikahkan si Rasulullah sama Zainab itu Si Rasulullah. Allah sendiri kan kami nikahkan engkau dengan istrinya Zainab. Iya. Nah, maksudnya gimana itu? Apa nggak ada saksinya atau apa? Seperti kita nikah biasa. Iya. Belajar kali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu Rasulullah yang pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Ibu siapa Bu? Yati. Ya Ibu Yati. Iya Rasulullah SAW itu berangkat haji 1 kali sekaligus haji wada. Ya jadi haji pertama dan terakhir. Ya. Setelah itu setahun kemudian beliau wafat. Ya jadi pulang dari ibadah haji itu ya nggak langsung sih, maksudnya di tahun berikut itu beliau sakit. Dan pertanyaan ibu tadi apakah beliau membawa semua istrinya? Iya beliau membawa semua istrinya, ibu ya. Jadi jawabannya singkat. Nah pertanyaan kedua ibu siapa Bu? Yurleni ya, Zurleni. Oh ya, Bu Zurleni, Bu Sumatera Barat ya. Oh ya. Besan saya orang Pariaman Bu. Ya, asli tinggal di sana. Jadi agak kenal-kenal gitu kalau nama-nama Padang. Tadi tidak ada akad nikah gitu ya seperti orang pada umumnya. Jadi menurut sirah dan menurut riwayat demikian. Makanya rumah tangga Rasulullah itu rumah tangga yang spesial khusus, berbeda dengan umat yang lain. Ya, pernikahan beliau dengan semua istrinya itu khusus bagi beliau, ya tidak bisa disamakan dengan yang lain. Jumlah istrinya juga tidak bisa disamakan dengan yang lain. Yang sama adalah harmonisasi atau dinamika atau perjalanan rumah tangganya yang ada beberapa ya episode yang bisa kita ambil buat
contoh bagi kita gitu ya. Tapi ada kekhususan yang tidak diberikan kepada yang lain kecuali kepada beliau ya, khususnya dalam pernikahan dengan Ibunda Zainab binti Jahsy ini. Makanya kan tadi ayatnya agak panjang tuh saya tadabburkan ya Bu ya. Ya, jadi memang dari mulai nama Zaidnya di situ disebut gitu ya, kemudian dari mulai syariah penghapusan ya, larangan menikahi mantan istri anak angkat ya, seperti itu gitu ya. Kemudian juga bagaimana Rasulullah menerima syariat itu secara pribadi beliau gitu, karena nggak enak sama Zaid juga secara manusiawinya, dan itu memang seperti itu gitu. Begitu sayangnya sama Zaid lah, ini kan anaknya juga nih mantan istrinya begitu. Mungkin ibu-ibu yang udah punya mantu bisa ngerasain lah ya, bisa membayangkan begitu ya. Tapi sekali lagi, ati Allah wa ati Rasul. Rasulullah sendiri ketaatannya kepada Allah itu diuji luar biasa ya. Begitu juga dengan Zainab, dari awal dia taat, diperintahkan menikah dengan Zaid, kemudian taat juga itu dipisahkan dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sejauh yang saya tahu ya Bu ya, mungkin ibu nanti ada yang cek sirah lagi, itu tidak dinikahkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada ijab kabulnya. Makanya di situ juga sebagai ujian bahwa Al-Quran ini dzalikal kitabu la raiba fih. Apa artinya Bu? Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Gak ada yang salah, gak ada yang ragu, gak ada yang meleset, gak ada yang ngaco, tidak ada yang bengkok. Bagaimana kita mengimani Al-Quran dengan sepenuh-penuhnya ya, tidak ada yang berkurang 90% kah, 99% kah, 98% kah, tidak ada, 100% kita mengimani Al-Quran ya. Kemudian saya tambahkan sedikit, ketika kita sudah belajar syariat itu apa Bu? Yang di Al-Quran semuanya, yang tertulis dalam wahyu Allah dalam Al-Quran, semua ayat-ayat Al-Quran itu hukumnya qat'i. Qat itu kalau bahasa Arab putus ya. Jadi kalau ada kue saya potong, ini udah jadi dua, yang tadinya jadi satu, ini udah qat'i, nggak bisa lagi disambung gitu, udah harga mati. Semua syariat yang dalam Al-Quran itu qat'i ya, tidak bisa diragukan lagi. Dzalikal kitabul la raiba fih hudalil, ditambahin petunjuk bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu ya sami'na wa ata'na gitu, dengar taat, nggak ada pembahasan. Walaupun emang harus terangin iya, cuman pembahasannya itu menguatkan kepada ketaatan, bukan pembahasan yang membuat kita semakin ragu ya, semakin seolah-olah meragukan. Emang begini ya dalam Al-Quran ini begini, dibandingkan dengan ayat ini dengan yang ayat yang itu dipertentangkan gitu ya, dengan hadis dan sebagainya ya gitu. Jadi Rasulullah sendiri, para istrinya, para sahabat itu juga demikian taatnya. Begitu pula sahabat ketika melihat Rasulullah menikahi Zainab, karena ini ayat yang turun, mereka udah nggak ada pembahasan lagi gitu, nggak ada rumpi-rumpi lagi, nggak ada nanya-nanya lagi, emang bener ya, kok bisa gitu sih gitu. Nggak ada Bu, nggak ada kalau udah syariat itu. Iya Bu ya, jadi qat'i, udah selesai, udah Allah yang udah jawab gitu. Ya, kok bisa? Iya, ya bisa. Idza arada syai'an ayyakula kun. Allah cuman kun doang, fayakun, terjadi, kun fayakun. Allah bilang jadilah, maka jadilah gitu. Ya, orang Nabi Adam aja nggak ada orang tuanya bisa jadi. Nabi Musa nggak ada bapaknya bisa lahir. Ya kan begitu. Nabi Isa. Jadi Nabi Musa keluarnya ya, di sini Nabi Isa. Ya, nggak ada bapaknya bisa lahir. Ya, di bayi di gendongan bisa ngomong. Qala inni abdullah ataniyal kitab. Ya, aku ini hamba Allah dan aku membawa kitab Injil. Itu bayi orang bisa gitu. Ya, Ibunda Maryam cuma kamu nanti
ini asumu, ya sudah lahir saya puasa, ngomong sama manusia, ya Allah saya malu banget, bagaimana nih ya Allah, saya tinggal di masjid nggak pernah ketemu orang apalagi laki-laki, saya melahirkan anak, lari jauh dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa untuk melahirkan, ya jadi keluar dari Masjidil Aqsa. Kemudian Allah berfirman, udah nanti tunjuk aja anakmu kolon. Datang balik pulang ke kampungnya bawa anak, kerubunin orang langsung. Kamu ini, bapak kamu tuh soleh, ibu kamu soleh, kamu tinggal di masjid, diasuh sama Nabi Zakaria, pulang-pulang bawa anak, ya bu ya. Akhirnya cuman begini doang, ya. Nah gitu kan. Nabi Isa ngomong dalam gendongannya, nah udah deh, semua pada bengong, bingung, dan udah nggak ada pembahasan lagi, udah selesai, ya itu ya iradatullah, keinginan Allah, gitu ya bu ya. Insya Allah ya mudah-mudahan ini menambah keimanan kita. Bagaimana sih iman itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang beriman pada yang ghaib. Ghaib itu bisa kelihatan gak bu? Ghaib itu tidak kelihatan. Namanya iman itu emang gak kelihatan, dan sesuatu syariat itu kadang-kadang jawabannya masih ribuan tahun lagi gitu kan. Sekarang kan banyak nih jawaban dari Al-Quran ya, misalnya dua laut yang bertemu, surat Ar-Rahman gitu kan, akhirnya diteliti begini, Fir'aun tenggelam ya di Laut Merah, ayatnya baru banyak terkuak gitu ya, air hujan tuh mengandung apa aja segala macam ya, baru tuh jawabannya lama manusia makna ilmunya tuh cetek banget. Dan keimanan itu menembus batas bu, menembus waktu. Kalau masa Rasulullah 1400 tahun yang lalu, para sahabat, para tabiin, para umat Islam ketika itu sudah beriman, gak nunggu 1400 tahun buktiin dia baru beriman, enggak. Iman itu menembus batas, menembus waktu. Kita beriman sekarang, nanti di akhirat Allah buktiin. Jadi kita menembus waktu, menembus batas. Makanya orang-orang beriman itu cerdas, kecerdasannya melebihi kecerdasan orang-orang yang bergelar ini itu. Karena apa? Cukup beriman pada Allah dan Rasulnya, semua udah terjawab. Ya mau jawabannya sekarang apa entar baru keluar, jawabannya udah ada, gitu. Ya, makanya iman itu luar biasa, yang membuat kita kuat, yang membuat orang-orang Gaza itu kuat. Ibu-ibu di sana tuh Al-Quran tuh udah luar biasa banget ya, udah seperti senandung harian ribuan, jadi udah menjadi budaya sekali menghafalkan Al-Quran, dan Al-Quran itulah yang menguatkan mereka, ya, untuk tetap berdiri kokoh tegak di Gaza walaupun tumpah darah dan air mata. Gitu ya, tetap menjadi pagar-pagar hidup bagi Masjidil Aqsa. Mereka pagar-pagar hidup memang. Karena apa? Karena iman. Gitu ya. Jadi pelajarannya adalah ketika itu sudah ada dari ayat Al-Qur'an, oh ya udah sami'na wa ta'na. Terus gimana begitu? Allah yang maha berkehendak selesai gitu ya bu ya. Tapi nanya mah boleh, ya nanya boleh. Tapi jawabannya ya dari situ lagi. Makanya tafsir Al-Quran itu yang paling baik adalah tingkatannya ayat menafsirkan ayat. Ya, level kedua ayat ditafsirkan oleh hadis. Yang ketiga ayat ditafsirkan oleh tafsir ulama. Ya, kurang lebih begitu ya bu ya. Insya Allah karena waktunya udah selesai ya. Insya Allah cukup ya mbak ya. Gimana? Mau langsung ditutup? Pertanyaan dari Ustazah yang tadi kan udah ya cuma satu ya, kurang satu. Oh ya udah deh, satu lagi deh ya. Satu lagi, dua lagi. Satu atau dua? Ya saya udah ditunggu. Apa ya? Gini aja deh, Ibu Zainab binti Khuzaimah dan Ibu Zainab binti Jahsh itu dinikahkan Rasul pada tahun berapa Hijriah? Bukan. Istri keberapa Rasulullah gitu aja. Istri keberapa beliau berdua ini? Istri keberapa? Tadi saya udah terangin. Ya, Bu Dokter Gigi.
Ya, kelima dan ketujuh, betul, alhamdulillah ya. Cukup ya, insya Allah ya. Nah. Selanjutnya adalah doa penutup, kita langsung bersama doa dari Ustazah. Mohon. Oh ya, ibu-ibu, mari semoga kita banyak mendapatkan hikmah ya, ilmu pelajaran dan bertambah keimanan kita dengan pelajaran hari ini. Mari kita sama-sama beristighfar pada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.